cahaya Nabi. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Itulah ayat Al-Quran yang membahas tentang zina. Dan dari itu kita akan mengisahkan seorang pezina yang masuk surga karena tobat nasuhanya. Tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa kecil maupun dosa besar sekalipun. Yang pasti bahwa Allah adalah Zat yang Ghafurur Rahim, yakni yang Maha Pengampun dan Penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan suatu kisah kepada para sahabatnya. Kisah ini sangat menarik lantaran membahas tentang seorang pezina. Dirinya terus mendapat makian dan cacian dari masyarakat sekitar karena pekerjaannya. Tetapi kemudian Allah Ta'ala memaafkan semua kesalahannya. Bahkan wanita tersebut dicap sebagai ahli surga hanya karena satu perbuatan yang kita tidak pernah sangka. Dirinya memberi minum kepada anjing jalanan yang kehausan. Dikisahkan pada saat itu cuaca terasa sangat panas dan begitu terik. Wanita bezinah ini sedang berjalan berkeliling. Ia pun kemudian melihat seekor anjing sedang mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya. Rupanya anjing ini sangat kehausan dan mencari air untuk diminum. Wanita ini sangat iba melihatnya, dan tanpa ragu dirinya pun melepas sepatu yang ia pakai dan menimba air dari dalam sumur dengan sepatu tersebut. Kemudian air yang sudah terkumpul ia berikan kepada anjing yang hampir mati kehausan. Allah pun mencatat amal wanita ini sebagai amal soleh dan langsung mengampuni semua dosa-dosanya. Hal ini dijelaskan lengkap dari hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, lalu menimba air dengannya. Ia pun diampuni karena amalannya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Setelah mendengar kisah penuh hikmah ini, para sahabat pun bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala karena berbuat baik kepada hewan?" Rasulullah pun menjawab, "Berbuat baik kepada setiap makhluk bernyawa itu ada pahalanya." Sahabat, bukan hanya wanita pezina ini saja. Ada kisah lainnya yang menceritakan tentang kebaikan seorang laki-laki yang telah dilanda kehausan yang sangat. Tetapi kemudian dirinya memberi minum seekor anjing yang mengalami hal sama. Hal ini dijelaskan melalui hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat. Lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, "Anjing ini kehausan seperti diriku." Maka dia mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang?" Beliau menjawab, "Setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh besar kebaikan Allah yang Maha Pengampun kepada kita para hambanya. Kita sebagai manusia juga tidak boleh menghakimi seseorang hanya dari penampilan saja. Sebab kita tidak pernah tahu di balik semua itu apa yang sebenarnya terlihat di mata Allah Ta'ala. Dari sini juga kita bisa banyak belajar bahwa mencintai makhluk ciptaan Allah yang lainnya merupakan suatu hal yang sangat mulia. Bahkan bisa menghapus semua dosa yang kita miliki. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga hubungan, bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada manusia lain, hewan, bahkan tanaman sekalipun. Kisah ini memberikan hikmah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Taubat.
Siapapun yang ingin bertaubat, termasuk dari perbuatan zina, maka Allah janjikan masuk surga. Inilah kisah seseorang yang masuk surga karena meninggalkan dosa zina. Abu Imran Al-Juni berkata, ada seorang pria dari Bani Israel yang tidak pernah mencegah diri dari perbuatan dosa. Saat itu ada sebuah keluarga dari Bani Israel yang sedang dalam keadaan butuh bantuan. Maka dikirimlah seorang wanita dari kalangan keluarga tersebut kepada si pria tadi untuk meminta sesuatu. Tetapi si pria ini menjawab, "Tidak boleh, kecuali bila kau membolehkan aku menjamah dirimu." Si wanita pun menolak, lalu beranjak keluar. Maka bertambah parahlah keadaan keluarga tersebut. Akhirnya si wanita datang lagi kepadanya, memohon bantuan lagi. Tetapi jawaban yang diterimanya tetap, "Tidak boleh, kecuali bila kau membolehkan aku menjamah dirimu." Si wanita keluar, kembali ke rumahnya. Keadaan pun bertambah sengsara lagi. Keluarga tersebut akhirnya mengirim si wanita itu lagi. Si wanita itu berkata, "Iya, tidak apa-apa." Saat si pria itu berdua dengannya, tiba-tiba wanita itu gemetar seperti bergetarnya pelepah kurma. Si pria bertanya, "Ada apa denganmu?" Dijawab, "Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah perbuatan yang belum pernah aku lakukan." Si pria ini berkata, "Kau merasa takut kepada Allah, padahal kau belum pernah melakukannya, sementara aku melakukannya. Sungguh, sekarang aku berjanji kepada Allah Ta'ala bahwa aku tidak akan melakukan dosa yang dulu pernah aku lakukan." Maka Allah Ta'ala memberikan wahyu pada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel bahwa si fulan itu telah dicatat termasuk ahli surga. Barang siapa telah melakukan dosa kecil dan dosa besar, masih memungkinkan masuk surga tanpa hisab jika ia bertaubat dan kembali kepada Allah. Maka Allah akan mengganti keburukan orang yang bertaubat tersebut menuju kebaikan. Meskipun telah melakukan dosa syirik, pembunuhan, dan zina. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, "Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, ayat ini telah menjelaskan bahwa semua pelaku dosa besar berada di bawah kehendak Allah. Jika berkehendak Dia memaafkannya, dan jika berkehendak Dia akan menyiksanya, selama dosa besarnya bukanlah sebuah kesyirikan kepada Allah. Sahabat, taubat adalah upaya untuk meninggalkan perbuatan dosa dengan diiringi keinginan kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat menyukai setiap hambanya yang bertaubat. Taubat berasal dari kata kerja ta'aba. Kata tersebut terbentuk dari huruf ta, wawu, dan ba, sehingga menjadi tawaba yang artinya pulang, kembali, dan penyesalan. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dalam bukunya yang berjudul Cara Bertaubat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan, ada beberapa hal yang harus terkumpul untuk memaknai arti taubat, antara lain sebagai berikut. Pertama, meninggalkan perbuatan dosa. Kedua, menyesali apa yang pernah dilakukan. Minimal ada perasaan menyesal terhadap perbuatan tersebut. Adapun kuat dan lemahnya penyesalan tergantung dari kualitas taubat. Ketiga, mengetahui kehinaan perbuatan dosa. Keempat, keinginan keras dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan maksiatnya kembali. Kelima, memperbaiki apa yang mungkin dikerjakan, seperti mengembalikan barang yang diambil dan semacamnya.
Keenam, taubat hanya boleh dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ketujuh, taubat hendaknya dilakukan sebelum napas sampai ke tenggorokan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama napasnya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, taubat hendaknya dilakukan sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Faris rahimahullah dalam kitabnya memaknai taubat sebagai kembali. Artinya, jika seseorang bertaubat atas dosa yang telah dia lakukan, maka dia meninggalkan dosa tersebut, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ibnu Mansur rahimahullah mengatakan, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, artinya kembali dan meninggalkan kebiasaan perbuatan maksiat, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang sebenarnya taubat ini tertuang dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8.